Yang ngajak pertama untuk week di malam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Nonong. Di video kali ini kita mau Q&A. Kita mau jalan-jalan sambil jawab pertanyaannya. Betul, jalan-jalan kemana? Pokoknya ke tempat yang indah-indah kayak di belakang sono tuh. Mantap. Pokoknya kita mau ke Leuweung. Ke Leuweung. Jadi biar suasananya agak-agak beda gitu ya. Beda. Biar ada enakeun. Tonton terus videonya sampai habis. Buat teman-teman semuanya yang mau tahu keseruan kita hari ini, like dulu video ini, habis itu subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman semuanya dapat notifikasi dari aku jika aku upload video baru. Betul. Jangan lupa juga di komen di bawah ya. Oke. Ini perjalanan mau ke Saung. Mau kemana? Ada tuyul gitu. Kemana? Ngilo. Nah jadi guys, di Leuweung ini banyak banget tangkal-tangkal, pohon-pohon. Ada pohon manggut di mananya? Manggis. Pohon manggis. Nanti. Dan pokoknya banyak, ini ada tangkal cawu, tangkal pisang. Banyak banget. Guys. Itu banyak tai. Ini domba Garut, guys. Bukan domba biasa ini. Lanjut kemana? Oke. Salaki abi juga. Tidak. Ada sapi, guys. Mau nengok dulu? Yuk, nengok dulu sebentar sebelum diangkat. Oke. Itu soalnya hidungnya ingusan bisa cerut ke aku gitu ya. Aku nonton gitu diharap. Yuk. Atau nengnya jangan nyingkah, jangan lari. Jangan mantan kamu. Juga mantan. Udah itu teh gini. Nah ngomong gitu. Udah itu ditongok gini apa? Mau orang di itu. Dadah. OTW lagi. Yuk. Dadah, sampai ketemu nanti. Oke guys. Jadi kita baru nyampe di Saung setelah melewati beberapa perjalanan tadi. Ya. Melewati kandang domba, kandang sapi, tangkal cau, tangkal petangkalan KBKE di dieu. Jadi udah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yang pertama dari ini juga Gildi. Yang ngajak pertama pada saat malam pertama itu siapa katanya? Yang ngajak pertama untuk week di malam pertama. Siapa ya? Ya mungkin dua-duanya kita mau, jadi penasaran, pengen tahu gimana unboxing. Jadi di situ win-win gitu. Win-win, jadi sama-sama. 50-50, jadi dua-duanya mau gitu. Jadi nggak ada yang ngajak duluan gitu, mah bareng-bareng aja gitu. Astagfirullahaladzim, ini untuk 18 tahun ke atas. Mencrot. Pertanyaan kedua. Kenapa sih? Hujan. Kamar mencrot. Kamar mencrot. Ke dia ke bawah. Pertanyaan yang kedua. Dari Ridwan Abdu. Siapa? Si Ridwan. Oh, Ridwan. Gimana rasanya endol enggak aja? Ya pertanyaan jelasin dong. Ya rasanya nano gitu. Segala ayah gitu. Maksudnya? Ya rasanya kesan pertamanya itu berkesan, bisa disebut berkesan terus. Nah, pokoknya gitu nggak bisa diutarakan. Rame lah ya. sampai nangis ya. Itu. Next dari Ismi Hani Fatuh. Misalnya nih kita diajak nikah tapi kitanya belum ada tabungan buat masa depan, apalagi kita anak-anakan.
mana? Enggak Apalagi kita anak terakhir. Menurut teteh gimana? Sama gitu. Kalau misalkan belum ada tabungan, ya sebisa mungkin berusaha untuk nyiapin tabungan itu. Maksudnya kalau misalkan kitanya udah nggak sanggup, ya kita ngobrol aja ke orang tua, sharing gitu gimana baiknya. Misalkan kita udah diajak nikah nih sama orang yang udah bener-bener serius gitu, kalau udah ada jodohnya mah ya nggak usah dilama-lama gitu. Kalau urusan rezeki kan bisa dicari. Terus kan kalau misalkan soal anak terakhir itu kan pasti punya kakak-kakak atau abang-abang atau teteh-tetehnya, jadi bisa sharing soal keuangan dan sebagainya, terutama ke orang tua gitu. Kalau misalkan udah ada yang mau ngajak serius mah jangan ditunda-tunda lagi gitu, karena kalau jodoh udah deket mah ya dijalani aja gitu. Kalau urusan rezeki kan bisa dicari, bisa diusahain. Begitu cantik. Next, Andoram dari Anando nih. Tahun berapa Indonesia dijajah Belanda dan apa saja bekasnya? Terima kasih. Iya mah pertanyaan anak te asup karena kategori ya Anando. Kunaon itu rek ngates juga nama Anando. Ngates otak. Pokoknya kalau tidak salah nih, penjajahan Belanda itu sekitar 1000 pertama kali ya, sekitar tahun 1500 sekian lah. Bener itu Takut salah, kita buka. searching di Google. Takut salah. 1596 Iya, betul. pertama kali orang Belanda masuk ke Indonesia itu sekitar tahun sekian. 1596. Untuk Nando, donan. Sukses di KDI-nya Sukses ya. ya. Oke, lanjut. Lanjut dari Dian Rawit. Gimana Dian cara ngadepin orang yang julid atau sirik sama kita gitu katanya. Santai aja, hadapi dengan senyuman, biarin aja mereka julid, asal jangan kita julid ke mereka. Intinya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Tuhan bisa membalikan hati mereka menjadi lebih baik. Doain aja yang terbaik buat mereka. Tunggu aja ajab. Ya maksudnya, kita mah yang baik-baik aja mendoakan biarin dia orang supaya... lain mau jelek ke kita, asalkan kita ke orang lain nggak boleh jelek. Nah gitu bro. Betul. Next ada dari Febri Wulandari. Teteh Garutnya di mana? Aku Garutnya itu di Tarogong. Kalau di Tasiknya Cikatomas. Iya. Ini di kampung ya. Kampung, saya mah orang kampung lah. Ya baik, penting mah bahagia, cicing di kampung. Guys. Next. Dari susah ini bacanya. XL bukan XL. Dari XS. Benar-benar menginspirasi. Aduh, terima kasih. Mudah-mudahan kamu segera dapat jodoh yang baik. Amin. Next, dari Salsa Okta. Suka duka kesannya pertama bareng suami gimana? Katanya. Oke, itu buat kamu. Kalau menurut aku, suka duka kesannya, sukanya itu ya bahagia. Maksudnya bahagia tuh sekarang kan udah benar-benar halal, udah bersatu gitu, jadi perjuangan dan pengorbanan segala macam selama 4 tahun dia nungguin aku dari zaman sekolah. Itu sukanya tuh benar-benar kayak ya senang aja gitu. Maksudnya udah ada orang yang benar-benar, terus akhirnya sampai aku dihalalin gitu ya, sampai finish. Sampai finish, seneng gitu. Jadi benar-benar udah ada orang yang mau bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup aku gitu. Dukanya kan namanya juga memang berumah tangga. Kalau awal-awal sih memang belum kerasa, tapi makin sini sambil berjalan, yang namanya rumah tangga itu pasti ada naik turunnya gitu. Kita nggak mikirin yang manisnya aja, pasti yang pahitnya juga bakal kita temuin gitu, asalkan kitanya ikhlas dan mau berusaha menjadi lebih baik, harus lebih dewasa. Insya Allah hati ini akan lebih mantap. Next ya, itu. Dari Milatul Hamidah. Awal mula Aedo deket sama Nonong tuh gimana sih? Jadi harus diceritain. Nggak usah panjang-panjang, intisarinya aja. Waktu itu Edo kan dulu pernah bareng Dede Lesti di Jakarta sekitar 2 tahunan mungkin ya. Kita bikin fans club namanya Lesti Lover ya. Dan ini adalah salah satu dari fansnya Lesti yang masuk di Lesti Lover. Dan ketika Edo sama Dede Lesti dulu di Jakarta itu, dia
dapat nomor HP ya, dapat nomor BBM. Dulu tuh zaman BBM. Zaman BBM. 2016. Dia mau nanya, katanya ceritanya mau nyari tahu kapan ada listrik ke Garut. Nah, gitu. Jadi dan di situ dia nemu BBM Aedo lewat teman Lesti Lover di Garut. Dia kontak nanya-nanya soal Lesti, dan setelah itu ada obrolan-obrolan di luar itu, sehingga pada akhirnya kenal beliau lewat BBM, ketemu di rumah, dan di rumah di Garut maksudnya. Di Garut ya, ketemu di Jadi Garut, nyamperin ke rumah langsung. Lanjutlah sampai sekarang menikah begitu. Itulah cerita pendeknya. Perjalanan pendeknya. Selama 4 tahun suka dukanya benar-benar kerasa banget gitu, dan sekarang happy ending alhamdulillah. Next dari Cunai Sari, gimana perasaan setelah menikah? Seneng, suka duka ada, pokoknya ibadah, nano-nano, dan untuk ibadah pun kayaknya jadi berlipat. Betul, karena banyak sekali. Kesempatan untuk segala sesuatu perbuatan yang ada dalam rumah tangga itu bisa jadi ibadah. Betul. Jadi bertambah, tadinya nggak ada sekarang jadi ada gitu. Perasaan setelah menikah ya pasti seneng lah, seneng karena kita bersatu sama orang yang benar-benar klop sama kita gitu. Amin. Next dari Sylvie Octavia, kata gimana rasanya setelah menjadi seorang istri? Masya Allah, rasanya menjadi seorang istri itu benar-benar kayak ngebuat diri ini tuh jadi semakin dewasa gitu. Maksudnya semakin dewasa kan sekarang itu kalau udah berumah tangga tuh yang dipikirin tuh cuma bukan cuma diri sendiri maksudnya. Jadi sekarang udah ada suami, jadi harus segala sesuatunya harus mengutamakan suami dan kepentingan pribadi itu belakangan. Jadi kayak misalkan sekarang harus benar-benar berbakti sama suami gitu, apapun harus nurut sama suami. Pokoknya rasanya jadi seorang istri mah the best banget, Masya Allah. Apalagi kalau misalkan suatu saat nanti udah dikaruniai anak, mungkin perasaan jadi seorang istri dan seorang ibu jadi nanti double ya. Kalau misalkan udah punya anak mah gitu ya, intinya bisa menjadi lebih baik lah. Jadi diri ini bisa membentuk kepribadian kita menjadi dewasa. Amin, mudah-mudahan aja. Next dari Lilis Karlina, seberapa sayang sama suami? Wah, sebesar lautan di samudera gitu. Jadi nggak bisa diutarakan lah kalau misalkan perasaan sayang sama suami mah gitu. Kalau misalkan ada kata yang lebih dari sayang mah itu yang bakal diucapin gitu. Jadi pokoknya mah sayang sampai seluas ini. Next dari Aaji Salan, dari Aajis, apa yang membuat hubungan bertahan lama hingga ke pelaminan? Bagi rahasianya dong. Tak jawab. Jawab. Saling percaya, tuh, saling pengertian, tong sarwana. Itunya sih kembali lagi ke diri kita gitu ya. Kembali lagi ke diri kita, dan tentunya selama itu hal-hal yang positif gitu kita dukung. Dan kalau misalkan ada yang nyeleweng dikit-dikit, ya selalu dinasehatin. Ya kita nasehatin, kita perbaikin bareng-bareng. Ketika ada masalah mungkin cari solusi ya. Dan ketika dia selingkuh ya kita bunuh. Makan orang guys. Next dari Anissa, ada seseorang mencintaiku, tapi aku belum siap membuka hati untuk dia, Kak. Gimana caranya, Kakak? Ada perasaan nggak sama dia sebenarnya? Jangan memaksakan. Jadi gitu. Jadi disuruh jujur itu bukan berkata jujur ke dia gimana-gimananya, tapi jujur kepada diri kita. Betul. Jujur jadi, aja. Jangan memaksakan yang bukan kehendaknya. Kalau misalkan memang belum siap, ya ngobrol baik-baik sama si laki-lakinya, tapi jangan sampai menyinggung perasaan si laki-lakinya. Misalkan kalau kamu belum siap untuk menerima, ngobrol baik-baik dan akhirnya ya udah kita berteman baik aja, silaturahminya tetap kita jalanin aja gitu. Tapi yang pertama itu tetap jujur pada diri sendiri. Karena jujur adalah modal yang utama. Next dari Ajeng Dara, gimana rasanya nikah muda? Nikah muda itu rasanya senangnya ada, sedihnya ada. Kalau untuk senangnya sih kita benar-benar udah siap, udah membentuk kepribadian kita menjadi lebih dewasa di umur yang masih muda gitu. Jadi harus benar-benar mengendalikan diri sendiri gitu, terus belajar gimana caranya menjadi seorang istri yang baik. Kalau sedihnya sih banyak orang, nggak banyak sih,
orang-orang tertentu lah ya yang memang nggak sepaham gitu, yang memang mereka berpikirannya nikah muda itu jelek, padahal nikah muda itu bagus. Maksudnya bagus tuh bukan seberapa mudanya kita menikah, tapi seberapa besarnya kita menghindari yang namanya perzinahan gitu, bener nggak sih? Betul. Jadi sedihnya tuh kayak orang-orang tuh, ih letih kene, ngapain nikah, ngapain kawin gitu, ih masih kecil istilahnya, jangan dulu lah, kejar dulu karir, aduh segala macam, bahagiain orang tua. Memangnya setelah nikah itu nggak bisa ngebahagiain orang tua? Kan bisa juga gitu kan, siapa tahu kalau udah menikah mah rezekinya jadi double kan, udah ada suami gitu, jadi kan nanti dikasih rezeki lebih sama Allah. Setelah nikah pun ya kita bahagia, maksudnya karir juga berjalan, terus orang tua aku juga nggak ribet gitu toh. Kenapa nggak banyak orang tertentu gitu, kadang suka ada yang berpikiran letih keneh tong kawin gitu, soalnya banyak perceraian dini. Ya itu mah tergantung kitanya, tergantung kitanya. Next dari Cici, teh sekarang tinggal di mana? Aku tinggal di Tasik, ikut suami. Oke teman-teman, pertanyaan dari teman-teman semuanya udah kita jawab. Terima kasih yang udah bertanya ke kita. Pokoknya di next insya Allah aku bakal bikin video-video terbaru yang lainnya lagi. Pokoknya jangan lupa subscribe biar aku lebih semangat bikin video terbarunya. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di next video. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Bye bye. Assalamualaikum.